seorang pria yang hidup sebatang kara. Dia ditinggal mati keluarganya sewaktu masih kecil. Dalam hidupnya, dia selalu saja menderita dan juga selalu saja depresi dan sering sekali melakukan percobaan bunuh diri. Namun anehnya, seberapa sering pun sang man berusaha bunuh diri, dia selalu saja selamat. Kesekian kalinya, dia berusaha bunuh diri. Kali ini ia melompat dari jembatan menuju sungai yang dalam. Ia berpikir dia sudah mati. Namun saat sadar, ia telah berada di ruang perawatan. Di ruang perawatan itu, dia bertemu dengan seorang pria berjas yang sedang merokok. Melihat itu, sang man pun menegurnya. Namun anehnya, salah satu perawat justru menegurnya, dan dia terkejut ketika melihat tangannya terselip sebatang rokok. Pada siang harinya, sang man pun bertemu dengan dokter yang merawatnya. Di ruangan itu, sang man pun menemukan sosok wanita yang sedang menangis. Namun anehnya, sang wanita hanya dapat dilihat oleh sang man seorang. Pada malam harinya, sang man bertemu dengan sosok kakek aneh yang sedang mengerjai salah satu perawat yang ada di rumah sakit itu. Ketika memergoki kakek aneh itu, tiba-tiba muncullah sosok wanita cengeng tadi dan juga pria berjas tadi. Sang man pun ketakutan dan berlari ke ruangannya. Namun pada saat di ruangannya, sang man terkejut dan tambah ketakutan melihat ketiga makhluk itu terbang di atasnya. Keesokan harinya, sang man bertemu dengan tiga makhluk itu. Namun kali ini ada sosok anak kecil yang bersama dengan mereka. Di saat itulah sang man pun menyadari bahwa keempat makhluk itu adalah hantu. Setelah keluar dari rumah sakit, sang man pun bergegas menuju seorang paranormal. Sang paranormal pun berkata jika keempat hantu itu akan terus menghantui sang man. Salah satu cara agar makhluk itu meninggalkannya adalah dengan membantu makhluk itu untuk menyelesaikan permasalahan yang belum selesai dalam kehidupannya. Paranormal itu juga berpesan agar sang man mengizinkan para hantu itu meminjamkan tubuhnya untuk dirasuki oleh hantu-hantu itu. Hantu pertama yang ditolong oleh sang man adalah kakek tua itu. Sang kakek berpesan agar sang man membantunya mencari sebuah kamera dan mengembalikannya ke pemilik aslinya. Setelah lama mencari dari toko satu ke toko lainnya, akhirnya sang hantu pun berkata jika kameranya bukan di toko, melainkan ada pada seseorang. Akhirnya mereka menemui orang yang memegang kamera tersebut. Awalnya orang yang mereka jumpai tidak mau memberikan kamera itu. Namun dengan berbagai cara, akhirnya mereka mendapatkan kamera itu. Setelah kamera didapatkan, mereka menemui pemilik asli dari kamera tersebut yang merupakan pasien dari sebuah rumah sakit. Di rumah sakit itu, sang man pun bertemu dengan seorang perawat yang cantik. Dia terpikat akan kecantikannya. Saat itu, sang kakek pun merasuki tubuh sang man dan mencoba merayu sang perawat itu. Namun, yang terjadi, perawatnya justru merasa bahwa sang man adalah orang aneh. Setelah selesai, sang man pun kembali ke rumah. Di sana dia bertemu dengan hantu anak kecil dan bertanya apa permintaannya. Bocah itu pun meminta sang man menemaninya menonton di sebuah bioskop. Di sana dia bertemu dengan sang perawat cantik itu. Namun sang man yang dirasuki anak kecil itu bertingkah selayaknya anak kecil.
dan membuat perawat cantik itu merasa bahwa sang man adalah orang aneh. Keesokan harinya, sang man pun memenuhi permintaan dari hantu yang ketiga, hantu pria berjas. Kali ini, sang hantu meminta sang man untuk mengambil sebuah mobil dari sebuah tempat rongsokan. Namun yang terjadi, sang pemilik tempat rongsokan memergoki sang man dan mengira sang man adalah pencuri. Setelah berhasil berunding, akhirnya sang pemilik tempat rongsokan memberikan mobil yang diinginkan oleh sang man. Sang hantu pun senang dan akhirnya mengajak sang man berjalan-jalan ke pantai. Di sana mereka pun berenang bersama. Sang hantu pun memaksa sang man untuk berenang bersamanya. Sehabis berenang, mereka pun kembali pulang. Di pertengahan jalan, sang hantu pun menjelaskan bahwa dirinya meninggal karena sebuah kecelakaan. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba dari belakang muncul polisi dan akhirnya menilang mereka karena kendaraan yang mereka gunakan adalah kendaraan rongsokan. Akhirnya, sang man pun dibawa ke kantor polisi. Di sana secara kebetulan dia bertemu dengan sang perawat cantik yang diidam-idamkannya. Di sana, sang perawat itu pun akhirnya menjadi wali dari sang man. Dan akhirnya polisi pun membebaskan mereka. Mereka pun pulang bersama. Dan mulai dari situ, mereka pun mulai akrab dan ingin saling mengenal satu sama lain. Sang man pun merasa senang karena dapat pulang bersama dengan wanita pujaan hatinya. Melihat itu, hantu berjas itu pun meledeknya dan mencoba mengerjai sang man. Keesokan harinya, sang man pun bertemu dengan hantu yang terakhir. Hantu ini menginginkan sebuah makan malam sederhana, dan sang man diminta untuk membantunya menyiapkan makan malam itu. Namun, sang hantu juga berpesan agar sang man mengajak seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah perawat cantik itu. Sang man pun menuruti permintaan hantu itu, dan akhirnya mereka tiba di rumah sakit dan berhasil menemui sang perawat. Namun, saat hendak menemui sang perawat, ternyata di sana ada seorang pasien orang tua yang dimana adalah orang tua dari sang perawat. Sang ayah pun secara terang-terangan meminta agar sang man menikahi putrinya dan mengatakan bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi karena sakit yang dideritanya. Mendengar itu, sang perawat itu pun merasa kesal dan menyuruh orang tuanya untuk pergi meninggalkan mereka. Mendengar itu, sang man pun menegur sang perawat itu bahwa yang dilakukannya adalah salah. Namun, sang perawat tidak terima dengan yang dikatakan sang man dan mengusir sang man, juga ayahnya. Pada malam harinya, ternyata sang ayah perawat itu mendatangi sang man dan menyatakan ingin menyampaikan pesan terakhirnya. Sang man pun akhirnya menerimanya. Dan ternyata yang menemui sang man pada malam hari adalah arwah orang tua dari perawat cantik itu. Akhirnya sang man pun menyampaikan pesan-pesan terakhir yang disampaikan kepadanya untuk sang perawat itu. Namun sang perawat merasa bahwa sang man adalah seorang pembohong dan tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Setelah itu, sang man pun kembali menemui hantu wanita cengeng itu dan memenuhi janjinya ingin menyiapkan makan malam. Mereka pun belanja di pasar. Setelah itu, mereka pun memasak bersama. Dan setelah itu, setelah semua selesai, tiba-tiba seorang tamu datang. Ternyata tamu itu adalah sang perawat itu. Perawat itu merasa menyesal dengan apa yang dikatakannya kepada sang man dan ingin meminta maaf kepada sang man. Akhirnya, sang man pun mengajak sang perawat itu untuk makan malam bersamanya. Akhirnya mereka berkumpul di meja makan itu. Di sana, sang man pun merasa
Jika seperti inilah rasanya jika makan bersama keluarga. Selama ini dia selalu menginginkan hal yang seperti ini. Namun karena dia hidup seorang diri, dia tidak pernah merasakannya lagi. Saat sedang makan, tiba-tiba sang perawat bertanya, "Apakah yang kau katakan waktu itu tentang ayahku benar atau bohong?" Sang Man pun berkata jika yang dikatakannya adalah benar, dan bahkan dia menyuruh sang perawat itu mengambil sebuah benda yang telah ditaruh oleh sang ayah. Mendengar itu, sang perawat pun merasa jika yang dikatakan sedikit meragukan. Sang perawat masih saja tidak percaya dengan yang dikatakan oleh sang Man. Dia berpikiran bahwa dia saja anaknya tidak didatangi. Kenapa orang asing seperti sang Man malah didatangi oleh arwah sang ayah? Setelah itu, sang perawat pun meninggalkan sang Man. Sang perawat pun merasa penasaran dengan yang dikatakan oleh sang Man. Dia pun akhirnya pergi ke tempat yang dikatakan sang Man, dan di sana akhirnya sang perawat menemukan benda yang dimaksud oleh sang Man. Ternyata benda yang dimaksud adalah sepatu yang dulu diinginkan oleh sang perawat, yang diminta dibelikan oleh sang ayah. Melihat itu, sang perawat pun kembali bersedih dan mengingat kembali kenangan dengan sang ayah. Sang perawat pun kembali bersedih. Namun di tengah kesedihannya, sang Man pun datang dan mengajak sang perawat itu untuk makan siang bersamanya. Melihat itu, sang perawat pun kembali ceria dan mengiyakan ajakan sang Man untuk makan siang bersamanya. Di saat sedang makan, sang perawat penasaran dengan apa yang mereka makan. Lalu sang Man pun mengatakan jika makanan ini dahulu sering dimasakkan oleh ibunya untuknya semasa masih kecil. Akhirnya, sang Man pun mulai mengingat kembali kenangannya semasa masih kecil. Di saat mengingat itulah, dia pun menyadari bahwa selama ini dia telah melupakan keluarganya. Kenangannya pun kembali pulih. Pertama, dia mulai mengingat siapa sosok ibunya, yang ternyata adalah sosok wanita cengeng itu. Ia mengingat bahwa dulu ia sering diajak ibunya belanja di pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Mengingat hal itu, sang Man pun langsung berdiri dan berlari meninggalkan sang perawat dan menuju rumah kediamannya. Ingatan sang Man pun berangsur pulih. Kali ini dia pun kembali mengingat bahwa dulu dia punya seorang kakak laki-laki yang dulu sering berjanji bahwa akan mengajak sang Man untuk menonton di sebuah bioskop di dekat rumahnya. Juga kembali mengingat bahwa dulu ayahnya mengajak mereka sekeluarga pergi ke pantai karena sang ayah telah diterima menjadi supir taksi. Di saat itu jugalah sang kakek pergi ke tempat kawannya dan meminjam kamera temannya itu. Sang kakek juga berpesan bahwa kamera akan dikembalikan sebelum dia mati. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berlibur ke pantai sesuai dengan yang diinginkan oleh sang ayah. Namun saat hendak sampai ke tempat tujuan, mereka pun mengalami kecelakaan dan menyebabkan mereka semua meninggal dunia kecuali sang Man seorang. Sesampainya di rumah, ternyata para hantu itu telah tiada. Kini, sang Man pun menangis dan memohon agar mereka kembali. Secara tiba-tiba, keempat hantu itu pun muncul kembali di depan sang Man. Melihat itu, sang Man pun menuju ibunya, yang dimana adalah wanita cengeng itu. Sang Man menangis sejadi-jadinya melihat sang ibu.
Dia juga meminta agar sang ibu membawanya pergi bersamanya. Namun, sang ibu hanya berpesan bahwa kau tidak boleh ikut bersamaku. Kau memiliki hidupmu sendiri. Sang ibu juga berpesan bahwa mereka sebenarnya selalu berada di dekat Sang Man dan meminta Sang Man untuk berhenti bunuh diri. Sang ibu pun memeluk Sang Man dengan hangat, dan Sang Man pun menangis sejadi-jadinya. Lalu sang ibu berpesan bahwa dimanapun Sang Man berada, kapanpun itu, sang ibu, sang ayah, kakak laki-lakinya, dan juga kakeknya akan senantiasa bersama dengan Sang Man. Dan film pun berakhir.